Segala sesuatu, batu, pohon, angin, bahkan kesunyian, punya jiwa. Semesta bukan objek yang bisa dikuasai, tapi subjek yang harus dihormati. Kebatinan Jawa, spiritualitas dalam keheningan dan alam. Di balik suara klakson kota dan layar-layar digital yang tidak pernah tidur, masih ada satu dunia yang memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena percaya kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dalam sunyi. Itulah jalan kebatinan Jawa. Jalan yang tidak ribut soal surga dan neraka, tidak mengikat dengan dogma dan aturan, tapi masuk pelan-pelan ke dalam jantung kehidupan itu sendiri. Kebatinan bukan agama, bukan juga sekte, bukan sistem kepercayaan tertutup, tapi lebih seperti air. Menyusup ke celah budaya, menyatu dengan tradisi, mengalir dalam bahasa, tari, mimpi, dan ke dalam doa yang tidak bersuara. Tidak ada kitab suci, tidak ada nabi, yang ada hanya kesadaran akan satu hal, yaitu manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Dan untuk memahami hidup, kita harus lebih dulu menaklukkan diri sendiri. Di dalam kebatinan, dunia ini bukan sekedar ruang fisik. Segala sesuatu, batu, pohon, angin, bahkan kesunyian, punya jiwa. Semesta bukan objek yang bisa dikuasai, tapi subjek yang harus dihormati. Itu sebabnya leluhur Jawa memilih menyampaikan ajaran lewat simbol, wayang, tembang, pusaka, atau mimpi. Karena bagi mereka, yang paling dalam tidak bisa dijelaskan dengan kata. Salah satu laku utama dalam kebatinan adalah tapa. Menyepi di hutan, di gunung, atau di gua. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menggayuh kauroh sejati. Mencari ilmu sejati. Bagi mereka, dalam sepi, suara batin terdengar lebih jelas. Dalam lapar, hawa nafsu menjadi jinak. Dan di dalam gelap, kita bisa melihat perang yang selama ini tertutup oleh gemerlap dunia. Ini bukan latihan untuk mati, tapi cara untuk benar-benar hidup. Waktu pun dipahami bukan sebagai jam dan menit, tapi siklus, putaran hidup yang terus berulang. Hari kelahiran atau weton dianggap penting, karena menjadi jendela memahami watak dan nasib seseorang. Ini bukan tahayul, tapi tafsir tentang irama kosmik, karena hidup dalam pandangan kebatinan bukan soal tujuan, tapi tentang menjaga harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan roh-roh leluhur. Dalam kebatinan, manusia tidak pernah sendiri. Ada leluhur yang mengawasi, ada kekuatan alam yang perlu dijaga, dan keseimbangan yang harus dilestarikan. Maka setiap peristiwa penting, panen, kemarau, kematian, itu sering diiringi dengan ritus. Bukan sekadar tradisi, tapi komunikasi dengan semesta. Kita meminta izin sebelum mengambil. Kita memberi sebelum menerima. Banyak tokoh-tokoh Nusantara yang berjalan sunyi kebatinan. Sultan Agung, Raja Mataram, itu pernah bertapa berbulan-bulan di Gunung Merapi. Ki Ageng Suryawantaram, pangeran yang meninggalkan istana demi menggali batin manusia, ada juga. Bahkan Bung Karno, bahkan Soekarno, dalam pidato dan sikap politiknya banyak meminjam bahasa dan laku kebatinan. Karena kebatinan bukan sekedar cara berdoa, tapi cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani hidup dengan ketenangan, dengan kesadaran, dan dengan penguasaan diri. Wah. Namun saat ini kebatinan perlahan menghilang di ruang publik, diganti logika instan, digantikan dogma yang seragam, digusur oleh ambisi material, macamlah penyebabnya. Di kota-kota besar, hening dianggap kelemahan, dan pencarian makna itu dipandang kuno. Padahal, justru di zaman yang gaduh inilah kita butuh yang namanya kebatinan. Kebatinan nggak memaksa, nggak pernah memaksa. Dia menunggu
seperti embun yang menetes pelan-pelan. Dan saat dunia mulai melelahkan, saat makna tidak bisa dicari lagi lewat layar, maka suara itu kembali terdengar. Lihat ke dalam, dengarkan nafasmu, dengarkan alam, di sanalah Tuhan sembunyi. Kebatinan Jawa bukan warisan yang harus disembah, tapi jalan yang bisa dipilih oleh siapa saja yang ingin hidup lebih dalam, lebih jujur, dan lebih selaras dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Di zaman yang makin berisik, mungkin satu-satunya kebebasan tersisa adalah memilih diam. Dan dalam diam itulah roh Jawa masih berbisik. Sejatine urip iku ngelmu nggayuh tentrem. Hakikat hidup adalah ilmu untuk meraih ketentraman.